Ngapa? Ada yang gerak, Man. Di air, Man, sumpah, Man. Waduh, apaan tuh? Kali ini kita sama-sama explore Sungai Buaya yang ada di depan saya. Di sini kabarnya dihuni oleh banyak sekali buaya muara. Nah, saya akan buktikan. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu yang belum subscribe ya. Haha. Muara sungai tenang. Jadi airnya tenang, belum tentu ini tidak ada penghuninya. Para hewan liar suka dan sangat nyaman tinggal di tempat-tempat seperti ini, teman-teman. Nah, mereka umumnya menghuni semak belukar yang ada di tepian-tepian sungai, dan air menjadi kehidupan utama untuk mereka karena tanpa air mereka tidak akan bisa hidup. Nah, di musim kemarau seperti ini, para hewan akan berkumpul di dekat sungai untuk mendapatkan asupan air yang cukup. Jadi, saya hari ini akan coba untuk menjelajahi dan menyisir daerah sekitar sini untuk mencari beberapa hewan yang mungkin bisa saya temukan di sekitar wilayah muara sungai ini. Nah, itu ada muara kecil dan tempat-tempat kayak gini, itu yang harus saya khawatirkan adalah ular besar dan juga buaya muara. Jadi bisa jadi ada buaya muara yang masih hidup di sekitar sini. Jadi saya harus lebih hati-hati, teman-teman. Terlebih dahulu, Panji menyisir bagian tepian sungai di mana banyak lubang yang mencurigakan. Ya, saya mengintip dan melihat setiap sudut lubang yang ada di sekitaran lokasi sini. Saya curiga jadi tempat tinggal atau sarang reptilia. Ya, lubang-lubang ini berpotensi memiliki telur atau mungkin rumah bagi hewan liar seperti biawak ataupun ular. Semak belukar pun saya cek dan saya lihat. Biasanya di semak belukar seperti ini selalu ada ular-ular hijau pohon dan ular-ular kecil yang bertengger sambil berjemur. Pagi hari seperti ini merupakan waktu yang tepat untuk kita herping atau mencari, mengamati hewan liar di habitatnya. Nah, ini kita bisa lihat di sekitar tepian sungai ini ada jejak kaki ya. Dan ini jejak kaki dari hewan. Dan saya lihat ada cakarnya antara biawak kalau enggak musang. Dari arah sana menuju ke arah sini. Dan di air itu ada bekas-bekas garisan-garisan panjang. Ini antara ular atau enggak belut ya, belut air. Wow. Petunjuk yang cukup luar biasa nih buat Panji bisa nemuin dan menjumpai hewan yang ada di sekitar sini, teman-teman. Nah, teman-teman, jejak hewan sudah terlihat. Dan sekarang Panji melangkahkan kaki menuju sebuah rakit yang saya lihat di tepian sungai. Rakit tidak terpakai yang mungkin pernah digunakan oleh manusia yang mengeksplor tempat ini. Ya, mungkin para petani atau mungkin mencari ikan. Nah, rakit ini akan Panji gunakan untuk menyeberang ke arah tepian sebelah sana, di mana ada gundukan dan saya curigai menjadi sarang atau tempat tinggal bagi buaya muara. Oke, jadi sekarang Panji akan menggunakan ini semacam rakit kecil, kayaknya bekas orang sini beraktivitas di sekitar sungai. Untuk menghindari predator air, kita tidak boleh menimbulkan banyak riakan air. Karena predator seperti buaya, mereka umumnya tertarik dengan riakan-riakan air dari tepian sungai. Jadi dengan menggunakan ini, saya akan coba menghanyutkan tubuh saya untuk bisa sampai ke ujung sana, teman-teman. Dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu, Panji pun mulai menyeberangi sungai yang tenang ini. Ya, airnya tenang, namun entah apa yang ada di dalam air ini. Sesuatu yang berbahaya mungkin saja bisa menyerang saya tiba-tiba. Maka dari itu, mata saya selalu melihat ke setiap sudut bagian sungai. Khawatir ada predator yang sedang mengamati saya di salah satu sudut sungai ini, teman-teman. Aduh. Untuk bisa sampai ke tepian sungai seberang sana dengan selamat, kuncinya adalah tenang dan tidak banyak menimbulkan riakan air. Jadi, predator akan terpancing ketika kita banyak menimbulkan riakan air, teman-teman.
Jadi Panji itu benar-benar nggak boleh menimbulkan banyak riakan air, teman-teman, ketika menyeberangi sungai yang airnya tenang dan dicurigai menjadi tempat habitat atau tempat tinggal untuk buaya muara. Saya udah sampai di seberang tepiannya, dimana cukup lumayan jauh, sekitar 20 meteran ternyata lebarnya sungai ini. Oke, saya terbantu oleh rakit ini. Kita simpan di pinggir sini. Oke, teman-teman. Oke. Nih. Lihat tuh, lagi santai berjemur di situ. Kelihatan nggak, Man? Kelihatan. Enggak ngeh dari tadi. Baru. Baru ngeh kan? Tuh, lihat. Ya, Nih. Ini loh, Man, lagi santai, enak banget, Man. Wow. Sanca kembang, teman-teman, anaknya. Jadi ketika masih kecil, ular sanca terpanjang di dunia ini, mereka tuh tinggalnya di atas pohon. Jadi karena mereka masih kecil, biasanya warna Piton reticulatus itu lebih cerah. Kenapa mereka tinggal di atas pohon? Karena pohon adalah tempat perlindungan yang baik untuk dia dan menyediakan makanan bagi si ular ini. Misalkan burung, jadi burung akan aktif di sekitaran pohon, di mana burung-burung tersebut bisa menjadi makanan. Oke, kita coba ambil. Ya, ini dia. Oke, reticulatus python atau Piton reticulatus atau sanca kembang. Dimana ukurannya yang satu ini masih kecil sekali, teman-teman. Masih mungkin baru 1 bulanan. Ular jenis Piton reticulatus ketika masih kecil, ya. Ketika masih kecil, mereka umumnya pasif. Jadi cenderung tidak terlalu agresif. Nah, namun kalau misalkan diprovokasi, misalkan seperti ini, diprovokasi, mereka akan menyerang. Nah, ini menandakan bahwa pada dasarnya ular itu tidak menyerang manusia. Mereka takut sama manusia, teman-teman. Cuma kalau dalam posisi terdesak, mereka itu akan melawan dan menyerang karena menganggap manusia sebagai ancaman, seperti itu. Ular ini tidak berbisa, namun dia bisa tumbuh hingga sampai 10-11 meter. Dimana akhir-akhir ini sering sekali terjadi kejadian orang dimakan oleh ular ini, ular jenis ini ya. Nah, salah satunya adalah di Sulawesi. Mulai dari di Mamuju dan terakhir di Muna, di Sulawesi Tenggara. Kenapa sih retik kok malah makanin orang, nggak makanin hewan liar lain seperti babi hutan atau rusa? Karena kalian harus tahu, di mana kerusakan ekosistem atau alam itu sudah sangat luar biasa saat ini. Jadi mereka sudah nggak ada lagi tempat untuk tinggal. Mau nggak mau, mereka harus masuk ke area pemukiman manusia, di mana di sana itu masih banyak yang namanya makanan seperti hewan ternak atau tempat tinggal untuk mereka bersembunyi, teman-teman. Pada dasarnya makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Tuhan bukan tanpa manfaat. Manfaat mereka diantaranya adalah membantu para petani untuk membasmi hama tikus dan hama-hama burung emprit misalkan ya, untuk yang kecilnya. Nah, sedangkan manfaat lainnya pasti ada. Tuhan ciptakan untuk manusia tentunya. Jadi ketika ada kejadian seperti itu, akan ada timbul pertanyaan, itu salah siapa? Salah manusia atau salah ular? Jawabannya adalah itu musibah, bukan salah manusia, bukan salah ular. Akibat kerusakan ekosistem, akibat kerusakan lingkungan, akhirnya kejadiannya seperti itu. Oke, ini kita lepasin lagi, kita balikin lagi, teman-teman, biar dia hidup karena ini habitatnya. Ya, wow. Ketika besar, ular-ular ini akan turun dari atas pohon ke bawah untuk mencari makanan yang lebih besar lagi tentunya. Kayak gitu tuh, tepian yang kayak gitu, yang rimbun kayak gitu, itu tempat favoritnya buaya tinggal. Kalau nggak ada di atasnya, kadang buaya ada di lekukan airnya, di tempat gitunya. Kita samperin yuk, kita lihat ada buaya. Ngapa? Ada yang gerak, Man. Di air, Man, sumpah, Man. Waduh, apaan tuh? Tahu. Tar. Sumpah ada yang, gua kayak nyentuh kaki. Tar. Di sini kok masih. Hati-hati kaki lu ya. Siap.
Mana ya? Hati kaki lu, Man. Deket-deket sini kok. Cepet banget gerakannya. Gimana ya? Jangan dikat lah, cuy. Roll aja. Ntar. Aman ini. Enggak, gua tadi apaan ya? Ke kaki bener. Lubuk kenceng banget. Buaya. Jangan sompral, Man. Kalaupun dia buaya, mudah-mudahan aja ukurannya nggak lebih dari 3 meter. Kalau masih 2 meter gue masih bisa nangkap di air. Kalau udah 3 meter kita yang kita kepak. Nah. Up. Duh. Oh. Dapat kan? Nah. Iya. Ini ternyata bikin gua kaget aja, Man. Acrocorus japanicus, ular karung. Wow, lihat nih. Ada bekas luka, kayak bekas digigit, dan ini bekas gigitan taring, yakin. Ini yakin nih kalau tersangkanya bukan buaya, pasti jenis hewan lain, misalkan kucing hutan. Jadi kadang mereka selain hidup di air, mereka juga aktif di darat untuk berjemur. Tapi 80% hidupnya itu di air. Nah lihat, kalau di darat, ular ini tuh gerakannya lamban banget. Lamban selamban-lambannya, tapi ketika di air, wow, gesit banget. Itu istimewanya ular ini, Man. Oke. Acrocorus japanicus merupakan ular pemakan ikan. Dan biasanya mereka itu aktif di malam dan siang hari, mencari makanan-makanan seperti ikan-ikan yang tidak berduri, misalkan gabus. Nah, ular ini juga unik, tidak seperti ular lainnya. Ular ini tuh teman-teman punya sisik yang kasar. Jadi dalam artian kulitnya itu justru kasar ketimbang bersisik seperti ular-ular pada umumnya ya. Nah, ini menguntungkan dia. Jadi ketika berenang itu lebih cepat. Kemudian kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ular ini tuh tubuhnya tuh pipih seperti sirip ya. Jadi ketika dia gerak, jadi cepat di air tuh. Ini kalian lihat kayak lemes banget. Ini bukan lemes. Seperti mati ya? Bukan. Ini emang karakternya kalau di luar air seperti ini, teman-teman. Oh, jadi kelihatan lemes kan? Ini bukan berarti dia lemes atau mau mati, karena emang karakternya seperti ini. Jadi Acrocorus japanicus itu karakternya memang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan di luar air, dia itu lebih kayak lemes gitu, kayak pura-pura mati. Tapi kalau udah di dalam air, wow, ini makhluk tercepat mungkin ya di dalam air. Nah, rahangnya itu sama seperti rahang ular piton. Jadi bisa menelan mangsa yang 5-6 kali lebih besar ketimbang ukuran kepalanya sendiri. Oish. Kaget saya. Nah, sedangkan apa namanya tuh ular ini bereproduksi atau berkembang biak dengan cara mereka melahirkan. Jadi bertelur dulu di dalam perutnya, kemudian nanti menetaskan telurnya itu langsung keluar anak kayak gitu. Jadi tanpa harus keluar telur dan dikerami atau diinkubasi telurnya. Jadi udah langsung jadi anak. Top. Oke, kalau gitu kita lepas lagi, Man. Oke. Goodbye. Luar biasa banget, teman-teman. Ternyata di habitat buaya muara ini saya belum bisa menjumpai satu ekor pun predator air yang ada di sini. Namun saya merasakan area sekitar sini merupakan rumah atau tempat tinggal bagi mereka. Namun kadang buaya itu berburu di lokasi yang jauh dari tempat mereka tidur atau tinggal. Saya yakin ini tempat mereka, dimana kalau misalkan malam itu menepi ke sungai untuk mencari tempat yang hangat untuk mereka tidur. Karena buaya adalah hewan darah dingin dan mereka membutuhkan tempat hangat dimana untuk mereka tinggal dan santai. Oke, berarti harus malam. Cuma kalau malam tempat liar seperti ini tuh sangat berbahaya, apalagi saya cuma berdua. Jadi saya akan akhiri petualangannya sampai sini, teman-teman. Intinya, ketika kita tidak mau konflik dengan satwa liar, kita sebagai manusia yang merupakan pimpinan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, kita harus bijak. Kita harus menjaga dan melestarikan tempat tinggal mereka, yaitu hutan. Ketika hutan masih ada dan makanan di dalam hutan itu pun cukup untuk mereka, mereka tidak akan mengganggu kita sebagai manusia, teman-teman. Kayak gitu. Oke, teman-teman, saya Panji Petualang. Salam lestari, lestarikan alam dan satwa liar tentunya, untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan agar anak cucu kita ke depannya masih bisa melihat mereka. Oke, teman-teman, salam petualang, salam lestari.